Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin telah kita lewati dengan banyak hal. Ada keputusan yang kita ambil dengan yakin, ada juga yang diam-diam masih mengganggu pikiran. Malam adalah waktu yang jujur. Saat dunia mulai sunyi, hati kita sering berbicara lebih dalam. Firman Tuhan malam ini datang tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menenangkan hati dan menuntun kita kembali kepada sumber damai yang sejati. Mari kita membaca Yeremia 17 ayat 11-14. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sahabat terkasih, firman Tuhan malam ini berbicara tentang pilihan hidup. Ayat 11 tidak sedang berkata bahwa Tuhan marah, tetapi bahwa hidup yang dibangun di luar kehendak Tuhan tidak akan memberi ketenangan yang bertahan lama. Kadang keputusan yang salah tidak terlihat jahat, terasa wajar, bahkan tampak menyelesaikan masalah. Namun, firman Tuhan dengan lembut mengingatkan, bukan semua yang cepat memberi hasil akan memberi damai di hati. Akibat dari keputusan yang tidak sesuai firman Tuhan bukan selalu hukuman yang keras, tetapi seringkali hilangnya damai sejahtera. Sahabat terkasih, ada seseorang yang sedang terdesak kebutuhan. Ia mendapati sebuah kesempatan, bukan sesuatu yang besar, tidak melanggar hukum secara jelas, hanya sedikit kompromi. Hasilnya cepat, masalahnya terasa teratasi, namun saat malam tiba, ketenangan itu tidak ikut datang. Setiap kali ia menikmati hasilnya, ada suara kecil di dalam hati bertanya, "Mengapa aku tetap gelisah?" Bukan karena uang itu kurang, tetapi karena cara mendapatkannya tidak sejalan dengan nilai dan iman yang ia yakini. Waktu berjalan, yang tersisa bukan sukacita, melainkan kelelahan batin. Di titik itu, ia sadar, yang ia butuhkan bukan hasil yang lebih besar, melainkan damai yang benar. Dan ketika ia kembali datang kepada Tuhan, ia belajar bahwa ketaatan mungkin tidak selalu cepat, tetapi selalu menenangkan. Sahabat terkasih, ayat 13 berkata bahwa masalah terdalam bukan pada kesalahan, melainkan pada meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Banyak hati menjadi lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita mencoba menjalaninya tanpa bersandar kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ayat 14 seringkali kita dengar sebagai doa orang yang sakit. Namun, firman Tuhan malam ini mengajak kita melihat lebih dalam. Tidak semua luka ada di tubuh. Ada luka di hati. Ada kelelahan batin.
ada rasa bersalah karena pilihan yang kita tahu tidak sepenuhnya benar. Dan untuk luka seperti itu, kita juga membutuhkan penyembuhan. Ketika Yeremia berdoa, "Sembuhkanlah aku, ya Tuhan." Ia tidak hanya meminta tubuh yang pulih, tetapi hati yang diluruskan, arah hidup yang dipulihkan, dan relasi dengan Tuhan yang diperbaharui. Inilah indahnya firman Tuhan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakit, Tuhan juga menyembuhkan akibat dari kesalahan bagi setiap orang yang mau kembali kepadanya. Sahabat terkasih, jika hari ini ada keputusan yang tidak membawa damai, itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada Tuhan yang menunggu, masih ada pemulihan, masih ada sumber air hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang kepadamu. Jika ada pilihan kami yang tidak sejalan dengan firman-Mu, kami mau kembali kepadamu dengan hati yang rindu dipulihkan. Sembuhkanlah hati kami yang lelah, tenangkan batin kami yang gelisah, dan tuntun langkah kami kembali ke jalan yang memberi damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini menenangkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan menuntun langkah kita untuk berjalan kembali dalam terang firman-Nya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.